Aisyah tanya kepada Nabi SAW tentang ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Orang yang beramal sementara hatinya dipenuhi dengan rasa takut. Maka kata Aisyah, humul ladzina yashrabuna al-khamra wa yusrikun. Ya Rasulullah, apakah mereka ini orang yang salat, orang yang zakat, orang yang puasa, sementara mereka takut karena mereka itu mencuri, karena mereka minum khamr? Qala, jawab Nabi SAW, la ya bintas Siddiq, bukan seperti itu wahai bintu Siddiq, wahai Aisyah. Walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Namun mereka adalah orang yang puasa, yang salat, yang sedekah. Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Sementara mereka takut Allah tidak menerima amal mereka. Mereka takut Allah tidak menerima amal yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang yang bersegera dalam kebaikan. Sehingga Allah memuji orang semacam ini. Selesai beramal, dia tidak merasa saya sudah dapat surga. Kata siapa? Siapa yang jamin amalmu diterima? Selesai beramal, dia merasa bangga dengan mengatakan, saya sudah mendapatkan pahala yang sempurna. Dari mana kau bisa tahu itu? Manusia tidak akan pernah tahu akan hal itu. Karena yang berhak untuk menerima apakah amal hamba itu diterima ataukah tidak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak bisa menentukannya. Sehingga makhluk hanya bisa berharap. Selanjutnya, orang semacam ini dipuji oleh Allah karena dalam hatinya selalu diiringi dengan kecemasan, jangan-jangan amal saya tidak diterima. Maka seusai beramal, dia pun selalu tawadhu di hadapan Allah. Dan itu sebenarnya kita lakukan ketika di dunia. Seorang mahasiswa yang dia ngumpulin TA, diserahkan ke dosennya, apa yang paling dia khawatirkan? TA itu ditolak oleh dosen. Apalagi di masa proposal ya. Ketika dia proposal pengajuan judul TA misalnya. Kemudian setelah ditulis diajukan. Belum tentu ini diterima sama dosen. Dan dia sudah deg-degan, jangan-jangan tidak diterima, jangan-jangan tidak diterima. Untuk urusan dunia dia bisa kayak gitu. Kita bisa untuk urusan dunia, jangan-jangan tidak diterima. Seorang pengusaha membuat laporan SPT, lalu distorkan ke Pratama. Begitu sampai di sana, deg-degan dia, jangan-jangan tidak diterima laporan saya. Kalau tidak diterima, nanti akan diperkarakan lebih panjang. Di dunia kita sudah bisa melakukan seperti itu. Tapi ini makhluk dengan makhluk. Makhluk merasa takut kepada makhluk ketika dia melaporkan sesuatu kepada makhluk itu, khawatir jangan-jangan tidak diterima. Jangankan dalam situasi yang di situ ada unsur hierarki antara atasan dan bawahan. Psikologi atasan dan bawahan berpengaruh di sana. Seorang dokter misalnya membuat laporan hasil penelitian atau hasil visit dari pasien, kemudian dia laporkan ke seniornya karena dia residen, dokter muda, akan muncul kekhawatiran dalam dirinya, deg-degan, jangan-jangan tidak diterima, jangan-jangan tidak diterima. Seorang aparat yang membuat laporan ke atasannya, kadang juga muncul rasa seperti itu. Bahkan seorang ketua ormas, ketika dalam rapat muktamar dia, lalu menyampaikan LPJ, laporan pertanggungjawaban, dia mungkin deg-degan khawatir, jangan-jangan anggotanya tidak menerimanya. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Interaksi makhluk dengan makhluk sampai pada tingkatan dia khawatir jangan-jangan laporannya tidak diterima. Tapi kenapa kita tidak bisa melakukannya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga saat kita beramal tidak ada perasaan jangan-jangan amal saya ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Kadang kita tidak punya perasaan semacam itu. Karena itulah Allah sebutkan di antara ciri orang baik yang tidak semua orang bisa melakukannya adalah walladzina yu'tuna ma atau dan orang yang beramal
Wa qulubuhum wajilatun, sementara hatinya dipenuhi dengan rasa takut. Takut kenapa? Yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka takut amalnya tidak diterima. Yang ini menunjukkan bahwasanya kita harus menjaga amal itu baik-baik.